Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Teori Himpunan Samar di pertemuan ke-11. Nah, pada pertemuan ini kita sudah memasuki bab baru ya. Kita akan membahas mengenai logika klasik ya. Logika himpunan sederhana ya. Ini sebenarnya sudah dibahas ya di PLH ya, tapi di pertemuan ini saya akan mengingatkan kembali kalian beberapa konsep di logika klasik yang akan kita gunakan di logika samar ya. Nah, subbab yang pertama yang akan kita bahas yaitu 3.1 mengenai proposisi sederhana atau yang dulu kalian kenal sebagai kalimat deklaratif ya. Nah, ini diberikan definisi 311. Proposisi sederhana atau kalimat deklaratif adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah. Jadi nilainya pasti salah satu antara benar atau salah. Kalau benar biasanya nilainya dilambangkan sama dengan 1 ya, kalau salah sama dengan 0. Benar true ya, true sama dengan 1, false sama dengan atau salah itu sama dengan 0. Nah, lebih lanjut ya, kita definisikan atau diberikan L0 ya adalah himpunan semua kalimat deklaratif atau proposisi sederhana. Ini ya, ini diberikan lambang L0 yang merupakan himpunan semua kalimat deklaratif atau proposisi sederhana. Nah, ini contoh posisi sederhana ya. Ini adalah 5 bilangan prima. Ini nilainya benar ya, true ya. Lalu pi adalah bilangan irasional. Ini benar apa salah irasional? Dicek ya. Lalu yang ketiga, semua bilangan merupakan bilangan kompleks. Maksudnya ini semua bilangan baik real maupun kompleks ya. Kalian ingat bilangan real sendiri merupakan bilangan kompleks ya, dengan bagian kompleksnya itu 0 ya kalau bilangan real. Kalau bilangan kompleks ya, bilangan kompleks itu sendiri. Jadi ini nilainya benar ya. Lalu ini yang keempat, logika samar merupakan generalisasi dari logika matematika atau logika klasik ya. Ini juga benar ya. Nanti di pertemuan sebelumnya kita akan mengenal apa itu logika samar. Yang merupakan generalisasi. Jadi perumuman dari logika klasik atau sederhana atau matematika yang akan kita bahas hari ini. Lalu subbab selanjutnya yaitu 3.2 kita akan membahas aturan komposisi atau operasi atau kata-kata penghubung pada L0. Ya, ingat L0 apa tadi? Himpunan semua kalimat deklaratif atau proposisi sederhana. Ya. Diberikan definisi 321 ya. Nah, misal diketahui ada kalimat deklaratif P dan Q ya. Jadi P dan Q ini kalimat deklaratif. Bisa bernilai benar atau bernilai salah ya masing-masing. Nah, ini didefinisikan operasi-operasi berikut dalam bentuk tabel kebenaran sebagai berikut ya. Ini kalian pasti sudah kenal ya. Yang pertama adalah operasi negasi P ya. Dilambangkan ini ya. Kita di sini spesifik pakai lambang P bar ya. Dan dibaca negasi dari P itu didefinisikan sebagai berikut. Negasi ya, atau mungkin ada istilah lainnya ingkaran ya. Nah, ini ya dalam bentuk tabel kebenaran. Jadi kalau P-nya true ya, negasi P atau P barnya itu false. Kalau P-nya false itu negasi P-nya true ya. Atau dituliskan dalam bentuk angka ya. True itu 1, false itu 0 ya. Jadi kalau P-nya 1, negasi P 0. Begitu juga sebaliknya kalau P-nya 0, negasi P-nya 1. Seperti itu ya.
Nah, setelah tadi negasi, ini ada operasi konjungsi dari kalimat deklaratif P dan Q ya, atau proposisi sederhana P dan Q. Nah, dilambangkan seperti ini ya, konjungsi dan ya. P itu ya, tanda V kebalik ya, itu Q, dibacanya P dan Q ya, didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini ya, ini yang diketahui nilai P dan Q otomatis ya. Nilai P itu ya bisa dilihat di tabel pertama, yang kolom pertama, nilai Q ada di kolom yang kedua, lalu nilai konjungsinya atau P dan Q di tabel yang ketiga. Jadi kalau nilai P dan Q sama-sama benar atau true, konjungsinya akan true. Ya. Bisa dilihat di baris ke 3 dan 2 dan 3 ya. Kalau salah satunya false ya, itu pasti nilai konjungsinya akan false ya. Begitu juga kalau dua-duanya false, itu pasti akan nilai konjungsinya akan jadi false. Jadi satu-satunya nilai yang benar adalah ketika P dan Q-nya itu true ya. Kalau dalam bentuk angka seperti ini ya, tinggal meletakkan true itu 1, false itu 0 ya. Jadi kalau P Q 1 1, P dan Q 1. Kalau salah satunya 0, pasti hasilnya P dan Q-nya 0 gitu ya. Selain tadi ya operasi konjungsi, sekarang ada operasi disjungsi dari proposisi sederhana P dan Q ya. Nah, ini dilambangkan P, V, Q ya, atau dibacanya P atau Q. Nah, didefinisikan dalam tabel kebenaran berikut. Ini ya. Untuk nilai-nilai di tabel kebenarannya P dan Q sama ya dengan yang di konjungsi. Nah, yang berbeda adalah nilai dari P atau Q-nya. Nah, bisa kalian lihat, kalau true tuh nilainya atau P atau Q adalah true. Kalau P true dan Q false atau salah satunya true ya. Kalau salah satunya true atau salah satunya false pasti akan bernilai benar ya atau true ya. Jadi kan kalau kalian punya dua hal, yang satu benar, yang satu salah, benar atau salah ya, nilainya akan menjadi benar. Lalu yang terakhir sendiri, kalau dua-duanya false gimana? Nah, otomatis ya nilai P atau Q akan menjadi false. Jadi kalau di disjungsi, ini satu-satunya yang bernilai salah ketika kedua kalimat deklaratif atau proposisi sederhananya bernilai salah gitu ya. Nah, ini dalam penulisan nilai ya, true-nya 1, false-nya 0 gitu ya. Bisa kalian sesuaikan sendiri ya. Nah, tadi sudah ada apa? Yang pertama negasi, yang kedua konjungsi, yang ketiga disjungsi. Nah, yang keempat ada yang namanya operasi implikasi ya, dari P dan Q. Nah, dilambangkan P panah double 2 ya ke arah kanan Q ya, atau dibaca jika P maka ya. Didefinisikan sebagai berikut ya. Ini bisa dilihat tabel kebenarannya. Nah, kalau P-nya true, Q-nya true, maka implikasinya true ya. P maka Q-nya true. Kalau P-nya true, Q-nya false, maka P maka Q false ya. Kalau P-nya false, Q-nya true, nilai true ya. Lalu yang terakhir kalau P-nya false, Q-nya false, bernilai true. Jadi bisa dilihat kalau P-nya ya, yang di bagian jikanya itu bernilai salah atau false, itu pasti akan bernilai benar. Yang lain yang bernilai benar itu ketika apa? Keduanya bernilai benar. Gitu. Lalu ini ya penulisan dalam bentuk angkanya, nilainya ya dalam bentuk nilainya. True 1, P1, Q1,
P maka Q 1 ya, menyesuaikan saja ya. P-nya 1, Q-nya 0, maka 0. Nah, bisa kalian lihat ya, kalau P-nya 0, mau apapun Q-nya, nilainya akan selalu 1 atau akan selalu benar. P maka Q-nya ya. Nah, untuk Q maka P tentu saja akan berbeda ya. Ini khusus untuk apa? P maka Q. Kalau Q maka P, nanti kalian bisa deteksi sendiri ya. Nah, setelah tadi implikasi, ini ada yang namanya biimplikasi ya, dari proposisi sederhana P dan Q. Dilambangkan itu ya, P double arrow ya, panah double kedua arah Q ya. Dibaca apa? P jika dan hanya jika Q ya. Nah, didefinisikan sebagai berikut. P jika dan hanya jika Q, artinya apa? Jika P maka Q, sebaliknya juga jika Q maka P. Nah, begini ya nilai tabel kebenarannya. Kalau P-nya true, Q-nya true, maka akan bernilai true ya. Nah, kalau bisa kalian lihat ya, kalau P-nya true, Q-nya false, atau sebaliknya kalau P-nya false, Q-nya true, maka akan bernilai false ya. Jadi kalau salah satunya false, itu akan bernilai false ya. Lalu yang keempat, kalau kedua-duanya false, apa yang akan terjadi? Ini malah akan bernilai true ya. Gitu. Karena kan kalian ingat, jika dan hanya jika apa? Jika P maka Q ya. Jika Q maka P. Kan kalau salah maka salah, bernilai benar ya. Gitu. Dan ini ya nilai implikasinya, biimplikasinya. Kalau dalam bentuk angka seperti ini ya, silahkan kalian sesuaikan. Sekali lagi saya ingatkan, true itu 1, false itu 0 ya. Nah, subbab selanjutnya yaitu 3.3 mengenai rumus-rumus logika klasik ya. Nah, ini dinyatakan dalam teorema 331 ya. Nah, ini ya. Untuk setiap atau sebarang kalimat deklaratif atau proposisi sederhana, ini ada 3 ya, P, Q, dan R. Ini akan berlaku beberapa sifat ya, atau beberapa rumus ya. Yang pertama, kalau negasi P dinegasikan lagi, itu akan sama dengan P ya. Negasi dinegasikan lagi P. Itu kayak min kena min, min plus kayak gitu ya, gampang. Lalu yang kedua ini ada sifat De Morgan ya. Jadi kalau negasi dari P dan Q itu sama dengan negasi P atau negasi Q. Sebaliknya kalau negasi P atau Q itu kalau dipecah ya, kalau dibuka negasinya akan sama dengan negasi P dan ya ini sifat De Morgannya. Lalu ada sifat idempoten ya. P dan P itu sama dengan P. P atau P itu akan sama dengan P juga ya. Namanya sifat idempoten. Lalu selanjutnya ada sifat asosiatif ya. Jadi dalam kurung P dan Q dan R itu ekuivalen ya dengan P dan dalam kurung Q dan R ya. Sebab untuk atau juga ya untuk disjungsi dalam kurung P atau Q atau R itu ekuivalen dengan P atau dalam kurung Q atau R ya. Ini sifat asosiatif ya. Selanjutnya sifat distributif. Nah, yang pertama kalau P dan dalam kurung Q atau R itu akan sama dengan dalam kurung P dan Q atau dalam kurung P dan R. Sebaliknya juga kalau P atau dalam kurung Q dan R itu akan menjadi atau ekuivalen dengan dalam kurung P atau Q ya dan dalam kurung P, V atau R. Ya, ini sifat distributifnya. Lalu ini P dan true, maksudnya P dan true apa? P dan proposisi sederhana yang bernilai true ya.
Jadi sebarang proposisi sederhana yang bernilai true ya, maka akan mengakibatkan P-nya itu true. Jadi akan sama dengan atau ekuivalen dengan P. Sebaliknya kalau P atau true ya, P atau sebarang kalimat deklaratif true itu akan sama dengan kalimat deklaratif true-nya. Karena kan P bisa benar, bisa salah. Gitu. Begitu juga yang di nomor 6, P-nya juga bisa benar, bisa salah. Gitu. Jadi nomor 6 itu mau bilang ya, P dan sebarang kalimat deklaratif itu nilainya akan sama dengan nilainya P. Kalau atau P atau true ya, itu mau apapun nilai P-nya itu akan hasilnya akan true ya, gitu. Lalu selanjutnya kalau P dan false itu apapun nilai P-nya itu akan sama dengan false ya. Karena kan tadi kalian ingat di tabel kebenaran yang konjungsi kan, kalau ada satu nilai aja yang salah ya, itu akan menjadi salah. Lalu yang 9, kalau P atau false itu apa? Nilai kebenarannya akan tergantung P-nya ya. Kan ingat tadi kalau disjungsi itu bernilai salah hanya ketika keduanya salah gitu ya kan. Lainnya itu bernilai benar ya. Mau dua-duanya benar atau salah satunya benar itu pasti akan bernilai benar. Maka itu P atau false ya. Jadi nilainya itu akan tergantung P-nya. Jadi P atau false sama dengan P atau ekuivalen dengan nilai P. Lalu yang ke-10, P maka Q. Ekuivalen dengan negasi P atau Q. Ya. Ini bisa pembuktian sifat-sifat ini bisa pakai apa? Tabel sederhana ya. Tabel kebenaran, mohon maaf. Lalu nomor 11, P maka Q itu juga ekuivalen dengan negasi P, negasi Q maka negasi P, atau ini biasa kalian kenal sebagai kontraposisi ya. Lalu nomor 12, P maka Q itu juga ekuivalen dengan negasi dari P dan negasi Q. Ya. Ini pokoknya pembuktiannya bisa pakai apa? Tabel kebenaran ya. Lalu nomor 13, P maka true ya, itu akan true ya. Kalian ingat kalau implikasi kan apapun ya. P maka true maka akan menjadi true ya kan. Kalau implikasi itu kan apa? Kalau depannya true atau false itu kan pasti nilainya akan true ya. Lalu 14, false maka Q. Jadi kalau depannya salah ya, yang di bagian jikanya salah pasti akan bernilai benar ya. Nah, lalu 15, kalau negasi P atau P itu pasti akan bernilai true. Kenapa? Negasi P sama P itu kan pasti nilainya akan berlawanan, satu true, satu false. Kalau salah satu benar ya pasti akan bernilai benar gitu. Makanya ini hasilnya true ya. Lalu ini negasi P dan P itu kan pasti apa? Salah satunya false ya. Kalau dan salah satunya salah itu pasti akan bernilai salah. Makanya ini negasi P dan P itu ekuivalen dengan false ya. Lalu 17 ini ya. P jika dan hanya jika Q itu ekuivalen dengan, jadi bisa dipecah ya. P maka Q dan Q maka P. Kan kalau kalian pembuktian seperti itu ya, kalau membuktikan jika dan hanya jika kan, jika P maka Q, jika Q maka P gitu. Lalu nomor 18 ini masih berimplikasi ya. P jika dan hanya jika Q itu akan ekuivalen dengan apa? Ini tadi ada hubungannya dengan sifat nomor 11 atau 10 ya tadi ya.
P maka Q itu kan bisa ekuivalen dengan apa? Negasi P atau Q ya. Tadi ada di sifat-sifat sebelumnya. Begitu juga Q maka P itu ekuivalen dengan negasi Q atau P ya. Jadi ini masih banyak sifat ya. Masih banyak penjabaran dari rumus-rumus logika klasik. Yang ini pembuktiannya ya, ini kan teorema ya, pembuktiannya itu pakai tabel kebenaran ya. Nah, ini ada subbab 3.4, ini ada aturan penurunan atau inferensi ya. Yang pertama, yang A, itu ada modus ponens, itu bentuk kalimat bersusunnya seperti ini ya. Dalam kurung P dan dalam kurung P maka Q ya, itu akan berakibat atau maka Q ya. Ini merupakan suatu tautologi dengan bukti tabel kebenaran sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat ya, nilai P dan Q. Ini bisa kalian baca ya, jadi per masing-masing P dan Q kita cari nilai implikasinya dulu ya. Habis cari nilai implikasi, kita cari P dan dalam kurung P maka Q ya. Lalu kalian pakai sifat konjungsi berarti ya. Bisa kalian lihat true true, true false 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 ya. True true false ya. Ini pakai sifat disjunksi false root false ya. Lalu yang terakhir yang di tabel keempat pakai implikasi ya. Jika tabel keempat maka tabel kedua. Ya, gitu. Maksudnya di tabel kolom keempat maka tabel kolom kedua ya. P jika P dan dalam kurung P maka Q ya. Kalian bisa mengimplikasikan dari tabel kolom keempat ke maka tabel kolom kedua ya. True maka true, true, false maka false, true, false maka true, true, false maka false, true. Nah, berarti benar ya, ini merupakan tautologi ya, bisa kalian lihat di tabel kolom tabel yang terakhir sendiri itu nilainya true semua. Nah, ini ada cara penyajian lain ya. Nah, ini ada premis 1 ya, yang di bagian jika itu namanya premis 1. Sorry. Maksud saya premis 1 P ya, atau bernilai benar 1. Premis 2-nya P maka Q, maka kesimpulannya adalah Q ya. Premis 1-nya P, premis keduanya P maka Q, kesimpulannya Q ya. Atau dalam bentuk kalimat, premis 1 X adalah A, lalu premis 2-nya jika X adalah A, maka Y adalah B ya. Nah, kesimpulannya otomatis adalah Y sama dengan Y adalah B. Ini modus ponens ya. Nah, selanjutnya B itu ada modus tollens ya. Nah, ini bentuk kalimat bersusunnya jika negasi Q atau dalam kurung P maka Q ya, jika P maka Q, maka akan diperoleh negasi P. Nah, ini merupakan tautologi juga ya, dengan bukti dalam tabel kebenaran sebagai berikut. Nah, ini ya, ini cukup panjang ya. Tuh, ada 4 pasangan nilai kebenaran dari P dan Q ya. Kalau misal P QR berarti ada 8 ya. Kalau P dan Q saja ada 4 pasangan kemungkinan nilai P dan Q ya. Ada true true, true false, false true, false false ya. Nah, kalian bisa cari negasi Q dulu. Otomatis itu berlawanan ya dengan nilai kebenarannya Q. Habis itu kalian cari nilai P maka Q ya. Bisa kalian lihat di tabel kolom keempat. Lalu di tabel kolom kelima kalian cari nilai kebenaran dari negasi Q dan dalam kurung P maka Q ya. Bisa kalian lihat juga ya. Habis itu kan kalian butuh negasi P ya. Kalian hitung. Kalian cari nilai kebenarannya negasi P, itu otomatis akan berlawanan dengan
nilai kebenarannya P. Nah, habis itu kalian implikasikan tabel pada kolom ke-5 dengan tabel pada kolom ke-6. Nanti kalian dapat ya, nilai kebenarannya akan true semua ya. Nah, ini bukti tautologinya. Nah, cara penyajian lain, premis satunya negasi Q ya, premis keduanya P maka Q, kesimpulannya adalah negasi P. Kalau dalam bentuk kalimat gini, premis 1, Y bukanlah B. Premis keduanya, jika X adalah A, maka Y adalah B. Kesimpulannya apa? X bukanlah A, gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada silogisme transitif ya. Nah, bentuk kalimat bersusunnya ini. Jika, dalam kurung jika P maka Q, dan dalam kurung jika Q maka R, maka akan diperoleh jika P maka R. Ya. Lalu selanjutnya ini, nah ini merupakan suatu tautologi ya, dengan bukti kita pakai tabel kebenaran. Ini ada 3 unsur ya, ada 3 proposisi sederhana atau kalimat deklaratif, yaitu P, Q, R. Tadi kan kalau ponens sama tolens kan hanya melibatkan P dan Q ya, hanya melibatkan 2 kalimat deklaratif atau proposisi sederhana. Nah, kalau silogisme transitif itu melibatkan 3 proposisi sederhana ya. Otomatis kalau tadi modus tolen hanya ada 4 pasang nilai kebenaran dari P dan Q ya. Kalau ini ada P, Q, R, otomatis nanti kalian akan dapat 8 pasangan ya dari P, Q, R ya. Nah, ini ya. Ada 8 jenis pasangan ya dari P, Q, R ya. Kalian nanti bisa tulis sendiri ya, bisa perhatikan. Nah, yang pertama kita cari adalah nilai kebenaran P maka Q dulu ya. Itu kalian dapat di tabel keempat, P maka Q ya. Lalu di tabel kelima, kalian butuh apa? Q maka R ya. Kalian bisa dapat Q maka R, silahkan kalian lihat kolom kedua dan kolom ketiga ya. Lalu kalian simpulkan Q maka R-nya ya. Lalu di kolom yang ke-6, kalian konjungsikan ya, kolom ke-4 dan kolom ke-5. Kalian cari nilai konjungsinya ya. True, 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 false, false. Pokoknya kalau salah satunya false itu pasti false ya. Lalu, selanjutnya kalian butuh apa? P maka R ya. Silahkan kalian lihat masing-masing nilai kebenaran dari P dan R. Lalu kalian implikasikan ya P maka R. Kalian akan dapat di tabel yang ke-7. Nah, di kolom yang ke-7 maksud saya. Nah, di kolom yang terakhir kalian carilah nilai kebenarannya ya. Bisa kalian lihat ya di tabel yang terakhir ya. Nilainya semuanya akan menjadi true semua, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi benar bahwa kalimat bersusun ini merupakan tautologi ya. Lalu ada penyajian lain ya. Nah, ini ada cara penyajian lain untuk silogisme transitif ya. Kalau premis 1 P maka Q, premis 2-nya Q maka R, kesimpulannya P maka jika P maka R ya. Atau dalam bentuk kalimat premis 1 jika X adalah A, maka Y adalah B, premis 2-nya jika Y adalah B, maka Z adalah C, maka kesimpulannya jika X adalah A, maka Z adalah C. Itu ya. Nah, ini latihan untuk pertemuan ini ya. Untuk nomor 1, dengan menggunakan tabel kebenaran, buktikan rumus logika berikut ya. Ini ada 2 rumus logika. Untuk yang A, itu jadi untuk pembuktian dari nomor 1 itu kalian buktikan bahwa nilai
di tabel kebenaran yang di ruas kiri itu akan sama dengan nilai dari tabel kebenaran yang di ruas kanan. Untuk yang A yang di ruas kiri itu apa? Jika P, maka dalam kurung jika Q maka R itu akan ekuivalen ya. Ini yang ruas kirinya, ekuivalen dengan apa? Yang ruas kanannya apa? P dan Q ya, maka R. Lalu yang B, yang di ruas kiri adalah jika P maka Q atau R itu yang di ruas kiri ya. Nah, yang di ruas kanan adalah jika P maka negasi Q maka diperoleh R gitu. Ya, jadi nanti kalian cari masing-masing nilai kebenaran yang di ruas kiri dan kanan. Nanti kalian akan lihat bahwa nilai kebenarannya itu akan sama seperti itu ya. Lalu untuk yang nomor 2, tunjukkan dengan tabel kebenaran bahwa pernyataan berikut merupakan tautologi. Ini yang A, ini yang B. Jadi membuktikannya kayak di contoh tadi yang di modus ponens, tollens, atau yang silogisme transitif. Buktinya seperti itu ya. Untuk yang A otomatis nanti ada 8 nilai kebenaran ya. Ada 8 pasangan ya. Kalau yang B ada 2 ya, karena hanya melibatkan P dan Q. Kalau akan ada P, Q, R. Ya. Seperti itu ya latihan untuk pertemuan ini. Nah, untuk materi, karena ini hanya mengulang ya, itu harapannya ya kalian bisa ya, hanya mengingat kembali. Tapi kalau ada pertanyaan ya silahkan disampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.